Shalom, apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Penuh sukacita, amin. Semuanya karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari malam hari ini kita mau buka suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. 666 ujungnya ya, tapi saudara jangan berpikir ke hal-hal yang lain ya. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Kita baca dulu satu perikop ini. Amin, sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Masih belum nampaknya nih. Sudah dapat? Amin. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ketika kita membaca malam hari ini, firman Tuhan ini, saudara berkata, ini bukan malam kesengsaraan Tuhan Yesus. Kenapa firman ini harus disampaikan saat ini? Kebanyakan perikop firman ini disampaikan pada saat memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Di satu momen khusus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terbatas, firman Allah itu tidak terbatas dalam satu keadaan atau momen khusus yang harus disampaikan. Malam hari ini Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Melalui hambanya tentang visi gereja kita, lewat hambanya di Pontianak menyampaikan visi untuk gereja kita. Di bulan ini adalah kuasa berjaga-jaga dan berdoa. Sama-sama katakan, kuasa berjaga-jaga dan berdoa. Nah, diambil dari mana? Dari Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 26 ayat ke-41. 1, 2, 3. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudara, kalau kita kilas balik, visi yang disampaikan untuk setiap kita di tahun ini, dari awal tahun, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami namanya perubahan-perubahan akan terjadi. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya sekolah padang gurun. Tuhan menuntun kita
Kemudian 2 bulan berturut-turut Tuhan mengajarkan kita tentang kuasa perkataan, memperkatakan. Nah di bulan ini Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Semuanya ini berkaitan dengan apa yang telah disampaikan. Saya jadi ingat visi di tahun yang lalu, tahun 2020. Bapak Gembala kita juga telah menyampaikan. Ada satu visi yang mengatakan ketika kita bangun, yang kita lihat, masih ingat Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membuka mata, yang kita lihat adalah masalah. Kita bangun, kita buka mata kita lihat masalah. Masih ingat? Nah, hal ini berkaitan dengan visi bulan ini. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ketika Tuhan Yesus tiba di Taman Getsemani, dia menempatkan 8 muridnya agak jauh darinya dan membawa 3 muridnya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama-sama dengan dia untuk berjaga-jaga. Dia bilang sambil membawa ketiga muridnya, dia curhat. Yesus berkata kepada mereka, dia mengatakan hatiku ini sedih, ingin mati rasanya. Berjaga-jagalah dengan aku. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan ajak untuk berjaga-jaga. Kemudian Yesus maju berapa langkah dan berdoa. Ketika Yesus kembali melihat mereka, ternyata ketiga muridnya yang diajak ini tadi tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga. Kemudian Yesus mengajak mereka lagi. Ayo berjaga-jaga dengan aku. Mengapa kalian tertidur? Secara khusus Yesus berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mengapa Tuhan khusus kepada Petrus? Ini berhubungan dengan firman Tuhan di atasnya. Ya, belum kita masuk kepada pembahasan visi. Tapi saya mau mengajak saudara, kenapa Tuhan menekankan harus berjaga-jaga? Di ayat yang ke-31, ya, di pasal yang sama, Matius 26 ayat 31, ketika mereka di malam itu, Tuhan Yesus sudah kasih gambaran, Tuhan Yesus sudah kasih warning ke mereka pada malam hari ini iman kalian akan tergoncangkan. Ya, kata Yesus ayat yang ke-31, Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lompat ke ayat yang ke-33. Kata Petrus, bentar ya, ayat yang ke-33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Sebelumnya Yesus sudah katakan bahwa malam hari ini, saat ini juga iman kalian akan tergoncangkan. Tapi mereka tidak berjaga-jaga. Akhirnya memang iman mereka tergoncangkan dan mereka tercerai-berai. Nah, lewat hal ini, lewat firman Tuhan ini, diingatkan kepada setiap kita saat ini harus berjaga-jaga dan berdoa. Katakan amin. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini suatu perintah. Ini suatu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Bukan pada murid-muridnya zaman dulu. Bukankah setiap kita yang percaya kepadanya adalah murid-muridnya, amin? Kalau kita mengaku kita muridnya, kita harus mendengarkan perintahnya. Perintahnya saat ini adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa saya harus berjaga-jaga? Kenapa saya harus berdoa? Berarti ada alasan.
Yesus menyampaikan hal ini. Sampai saat ini juga Tuhan mengatakan kepada kita. Kita lihat, sudah jelas di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Kalau kita baca kita ngerti itu. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga? Jelas tampak di situ. Saya baca ulang lagi. Matius 26 ayat ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ada 5 alasan kenapa kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, karena perintah Tuhan Yesus. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Kedua, supaya kita menang dari pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Yang keempat, karena iblis selalu menyerang. Dan yang kelima, karena Yesus akan datang yang kedua kali. Ada 5 alasan kenapa kita harus berjaga-jaga. Malam hari ini saya tidak akan bahas kelimanya. Nanti lama. Kalau saya baca begitu saja cepat. Jadi hanya 2 poin malam hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu poin pertama dan poin yang kedua. Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh ini penurut tapi daging ini lemah. Nah, kita akan lihat, kita akan bahas. Buka slide-nya. Ya. Yang pertama, karena perintah Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita baca kata berdoalah dan berjagalah. Ini satu perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau guru bahasa Indonesia akan mengerti, setiap akhir kata yang dimasukkan partikel lah itu akan mengandung satu makna perintah dan harus segera dikerjakan. Ambillah, ya, pulanglah, pergilah dari kata yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi ini ada suatu tindakan. Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau kita mengerjakan. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu arti siap sedia dalam keadaan apapun. Bersiap-siap, waspada. Kalau lebih jelasnya di dalam Matius, lewat firman Allah yang hidup, Matius 26 ayat 41 berkata, waspadalah. Kata berjaga-jaga itu diganti, kata berjaga-jaga itu ditulis di sana dengan kata waspadalah. Jadi kita berjaga-jaga, kita harus waspada. Orang yang berjaga-jaga itu dalam keadaan sadar. Ya. Tidak tertidur, dalam keadaan mendengar, dalam keadaan melakukan, bergerak, bekerja. Itu dia berjaga-jaga. Dan kata berjaga-jaga ini, dia berhubungan dengan berdoa. Nah, apa tujuannya supaya kita berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapakah yang tahu akan terjadi pandemi COVID? Tidak pernah membayangkannya, bukan? Ketika pertama kali terjadi di tahun 2019, mungkin ada di antara setiap kita sudah punya rancangan-rancangan ke depan dalam usahanya, dalam studinya,
ya, dalam rencana pernikahan mungkin ya. Begitu terjadi pandemi COVID, segala rencana-rencana itu jadi batal, jadi gagal. Ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, orang yang tidak berjaga-jaga, tidak waspada, menghadapi hal-hal ini, banyak kita lihat. Mereka menjadi stres. Mereka meninggalkan Tuhan. Iman mereka menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Dan Tuhan mengingatkan kita malam hari ini yang adalah muridnya, kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Kita harus siap sedia. Sehingga keadaan apapun yang kita hadapi, yang akan terjadi, kita bisa melewatinya. Amin. Saudara bisa menghadapinya. Kenapa? Karena saudara berjaga-jaga. Apa sih berjaga-jaga itu? Berjaga-jaga itu tidak tidur. Katakan, berjaga-jaga itu tidak tidur. Ya, bilang sama kiri kanannya, tidak tidur. Gitu. Tidak tidur. Ya, kita lihat 1 Tesalonika, Rasul Petrus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi orang berjaga-jaga itu keadaannya sadar. Kalau orang tidur terlelap. Dia tidak akan menyadari apa hal yang terjadi. Orang yang tertidur tidak akan mengetahui kejadian yang sedang dialami. Memang beda tipis antara orang yang tidur dengan orang yang berdoa. Benar? Dia sama-sama pejam mata. Berdoa. Pejam matanya, tidur juga pejam matanya. Berdoa, diam. Tidur juga diam. Sama-sama beda tipis dari luar terlihat. Ya. Sama, tetapi hasil akhirnya itu yang berbeda. Ketika saudara berjaga-jaga, saat ini saudara dengan firman Tuhan dalam keadaan sadar dan berjaga. Ketika seorang berjaga-jaga, ketika seorang sadar, dia akan tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang sedang dibicarakannya. Secara rohani kita harus berjaga-jaga dan sadar. Kita harus punya hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Amin. Saudara tahu kehendak Tuhan melalui apa? Lewat berdoa. Mencari wajahnya. Mendengarkan firman-Nya. Menggali kebenaran firman-Nya. Rohani kita berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga di dalam Tuhan, kerohaniannya itu sedang terjaga. Kerohaniannya sedang terjaga. Ketika masalah itu datang, ketika badai itu datang, ketika pencobaan itu datang dalam hidupnya, dia tetap berdiri teguh. Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sedangkan orang yang tertidur itu tidak mengerti, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kita sedang tertidur lelap, sangat tertidur lelap. Dipanggil mendengar, pasti tidak. Ya, kecuali dibangunkan begitu ya. Nah,
Kalau dipanggil tidak mendengar karena tertidur lelap. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ketika kerohanian kita tertidur lelap, tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, rohani kita tidur. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mengalami goncangan, jangan-jangan kita akan hanyut di dalam kehancuran. Karena kita tidak tahu jawabannya apa, tidak ada hubungan bersama dengan, tidak ada kekuatan. Sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Hidup kita harus berjaga-jaga. Hidup kita harus waspada. Nah, sebagai contoh, ketika kita tidur, saat orang naik mobil, biasanya kalau naik mobil itu enak, asik ya. Bukan yang nyetir, kalau yang nyetir tidur habis, tabrakan terjadi. Yang di dalam penumpangnya, itu biasanya saking perjalanan yang jauh tertidur. Orang yang tertidur di dalam saat perjalanan di mobil, dia tidak akan tahu sudah berapa jarak yang ditempuh, ya kan? Tidak akan tahu pemandangan apa yang terlihat di kiri kanan. Karena tertidur. Orang yang tertidur saat menonton film di bioskop. Saudara sering tertidur? Kalau nonton baik nonton televisi, saya suka tertidur. Nggak tahu ceritanya apa, nanti tanya suami, tadi baguskah ceritanya? Gitu ya. Pokoknya enggak. Apalagi mau suruh nonton di bioskop, makanya saya enggak mau pergi ke bioskop. Kenapa? Tidur di bioskop. Tadi percuma. Nanti nonton bentar, enggak tahu ngantuk. Nanti baru tanya, baguskah filmnya tadi? Apa sih? Gitu. Dibohongin pun mungkin iya aja, karena tidak menyaksikan. Nah, orang yang menonton film di bioskop pada saat dia tidur, dia tidak tahu jalan cerita. Tidak tahu apa yang diceritakan dalam film itu. Demikian juga rohani kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kerohanian kita tidur, kita tidak tahu, kita tidak punya firman dalam hidup kita tidak punya hubungan bersama dengan Tuhan. Orang ceritakan tentang pengajaran-pengajaran yang sesat juga mungkin kita katakan iya benar. Hati-hati, hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka itu berjaga-jaga. Rohani kita harus berjaga-jaga. Lihat kebenaran firman Tuhan. Miliki hubungan bersama dengan Tuhan. Miliki firman-Nya. Supaya kita waspada. Tadi dikatakan waspadalah dan berdoalah. Ya. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita mendapat kekuatan. Kalau di dalam Lukas berkata, kita dapat kekuatan. Dengan berdoa, dengan berjaga-jaga itu kita dapat kekuatan, saudara. Ketika menghadapi masalah, kita mendapat kekuatan. Amin. Saudara mendapat pengharapan. Amin. Ada kekuatan. Berjaga-jaga, berdoa. Ada cerita lucu anak sekolah minggu. Ketika guru sekolah minggunya mulai bercerita, dia rasa kantuk berat. Saking ngantuknya sepanjang cerita itu dia, sepanjang firman Tuhan cerita sekolah minggu itu kan modelnya bercerita begitu. Ya. Dia enggak dengarkan cerita, dia tidur. Tidur. Ya. Sampai cerita itu selesai disampaikan oleh guru sekolah minggu. Biasanya guru sekolah minggu setelah menyampaikan cerita firman Tuhan dengan anak-anak sekolah minggu pasti akan menanyakan ulang. Sungguh mendengarkankah adik-adik sekolah minggu? Maka ditanyakan lagi. Ketika ditanyakan, satu anak sekolah minggu ini yang sedang tertidur, saat itu tiba-tiba dia terjaga, bangun. Kakak sekolah minggunya langsung tanya dengan dia, nah kamu Leo,
siapa yang membunuh Goliat? Dia kaget. Dia bilang, bukan saya Kak, bukan saya yang bunuh Goliat. Wah, kenapa? Sampai menangis, dia bilang bukan saya. Kakak bilang saya bunuh Goliat, bukan saya yang bunuh. Dia sampai menangis saudara. Kenapa? Karena dia tidak dengarkan cerita sekolah minggu tadi. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa Goliat dibunuh oleh Daud. Dia tidak mendengarkan, dia tertidur. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah tertidur atau terjaga? Tuhan mau saat ini setiap kita harus berjaga-jaga. Setiap kita harus berdoa. Harus kita lakukan dengan aktif. Berjaga-jagalah, berdoalah. Berarti ada tindakan kita, ada usaha kita. Menjadi orang Kristen bukan hanya KTP. Udah jadi orang Kristen selama-lamanya saya akan selamat. Tidak. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita tidak melakukan kebenarannya, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Yang melakukan firman-Nya. Jadi berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman-Nya? Kita harus punya hubungan dengan Dia. Rohani setiap saudara dan saya harus senantiasa berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Dan juga berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa ini selalu beriringan. Orang yang berdoa pasti kerohaniannya berjaga-jaga. Amin. Adakah saudara sedang berdoa tertidur? Tidak. Tadi sih memang beda tipis antara berdoa dan tidur sama-sama pejam. Tapi kalau kita tertidur, roh kita, badan kita ini betul-betul terlelap. Namun kalau kita berjaga-jaga, roh kita akan senantiasa hidup, akan senantiasa terbangun. Nah, namun terkadang Tuhan mengajak kita, ayo bangun, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Terkadang kita yang ngeyel, kemudian dikutiplah ayat firman Tuhan yang tadi kita baca yang ujungnya itu. Tuhan, bukan aku tidak mau. Aku mau, aku rindu. Tapi tubuh ini lemah. Taulah Tuhan, firman-Mu kan bilang begini. Roh ini penurut tapi daging ini lemah. Membenarkan diri. Mencari alasan. Kan Tuhan juga yang bilang, mengatakan bahwa roh ini penurut, daging ini lemah. Kemudian kita pakai itu. Haruskah sepanjang hidup kita mengiring Tuhan, kita pakai ayat itu terus? Sampai datang kedua kali, tidaklah kita ikut bersama dengan Tuhan. Tuhan kata berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini perintah daripada Tuhan. Ada satu ilustrasi lagi Bapak Ibu. Ada seorang suami, dia bilang sama istrinya bahwa dia ingin dibangunkan esok pagi, jam 6 pagi. Karena dia akan menghadiri rapat di kantornya. Biasanya dia ini pergi sekitar jam 8. Tapi besok harinya dia harus pergi agak awal. Kemudian dia pesan sama istrinya, "Mah, tolong besok bangunkan aku lebih pagi, jam 6 pagi ya." Iya. Keesokan harinya, biasa emak-emak kan bangun lebih awal. Jam 4 sudah bangun, saya jam 4 sudah bangun. Ya, sambil kerja beres-beres di dapur. Nah, istrinya ini lebih awal bangun. Kemudian dia lihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 5.45 menit. Berarti 15 menit lagi sudah jam 6. Dia pergi ke kamar membangunkan suaminya. "Pak, bangun, udah mau jam 6. Suaminya bilang, "Iya mah, ntar dulu ya. Ntar dulu." Ya.
Ya masih ngantuk bentar dulu ya. Dia pikir masih jam 5.45, masih belum jam 6. Tidur lagi, sambung lagi. Nah, istrinya kerja lagi di dapur. Kemudian dia lihat, udah jam 6. Wah, suaminya masih tidur, datang lagi dengan sabar. Dia bangunkan suaminya, "Pak, udah jam 6 loh. Katanya mau minta bangunkan jam 6. Ini udah jam 6. Soalnya bilang gini, "Ya Ma, aku sudah bangun, aku dengar, aku bangun." Ya, dia mendengar, dia bangun, tapi tidak bertindak, tidak bangun. Masih tidur, malah ditariknya selimut lagi, tidur lagi. Ya, dikira istrinya, suaminya sudah bangun, pergilah ke dapur. Bekerja di dapur, jam terus berputar. Sampai waktu menunjukkan jam 6.30. Loh, suamiku ini mana? Kamar mandi enggak ada bunyi mandi. Saya langsung mandi, suruh gitu kan. Kok enggak ada, sepi aja. Dia lihat ke kamar, astaga. Kok malah di pojokan lagi, malah makin begulung. Dibangunkannya suaminya, Pak, udah jam 6.30 loh. Katanya jam 7, itu harus ada rapat pagi-pagi. Pergi untuk kerja. Iya Ma, aku udah bangun loh ini, aku udah bangun. Aku udah dengar, entar ya. Nah, istrinya lihat suaminya seperti itu. Dia pergi, ya, kerjakan lagi kerjaan di dapur. Dia pikir karena istrinya bilang udah jam 6.30, berarti suaminya segera. Ternyata tidak, saudara. Masih juga. Sampai waktu pun menunjukkan jam 7. Bisa dibayangkan apa yang dialami oleh sang suami? Dia enggak dipukul sama istrinya. Enggak. Tapi suaminya ini terlambat pergi kerja. Suaminya tidak ikut rapat. Tidak tahu apa yang sedang dibicarakan di dalam pekerjaannya. Dia tertinggal. Bapak Ibu Saudara, lihat ilustrasi ini. Terkadang Tuhan memanggil kita untuk berjaga-jaga. Tuhan panggil kita untuk berdoa. Tapi kita bilang, entar Tuhan. Entar Tuhan. Tuhan panggil kita untuk pergi melayaninya. Kita bilang, entar Tuhan. Waktu itu terus berputar. Sampai saatnya. Entah kita yang dulu dipanggil oleh Tuhan. Atau Tuhan datang. Kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak melakukan tugas panggilannya. Kita tidak melakukan kehendaknya. Kita tertinggal. Kita tidak tahu. Padahal itu ada hal-hal yang baru yang telah Tuhan sediakan. Lewat berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur 25 ayat berapa itu berkata firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu menyatakan perjanjiannya kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Tuhan nyatakan pada saat roh kita berjaga-jaga, saat kita senantiasa berdoa, kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, miliki persekutuan, miliki doa, roh kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ya. Amin. Berjaga-jaga. Jadi kita tahu kehendak Tuhan. Itu salah satunya tadi mengatakan bahwa kita berjaga-jaga supaya kita tahu tuntunan Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, marilah kita ini Mazmur 25 ayat 14, saya lupa ayatnya. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang takut kepada Tuhan pasti orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Katakan amin. Salah satu perintah Tuhan adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Kerohanian kita harus senantiasa terjaga. Maksudnya apa? Bukan kita jaga, terjaga
sadar, terbangun. Ya, senantiasa waspada. Kita membuat waspada lewat firman. Kita belajar senantiasa firman-Nya. Ya, untuk mengenal firman-Nya. Saudara, untuk bertumbuh, untuk bisa berjaga-jaga, untuk dalam keadaan sadar rohani saudara, saudara harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amen. Saudara harus rajin beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Entah lewat Mercycom, gereja kita ada Mercycom. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang belum tergabung silakan bergabung di tempat, di lokasi yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di lembar yang dibagikan tuh, buletin itu yang kecil, saudara bisa lihat alamat Mercycom. Biar roh kita senantiasa berjaga-jaga. Kita punya hubungan yang senantiasa waspada di dalam Tuhan. Karena pencobaan itu akan terjadi kepada setiap kita. Orang yang percaya maupun tidak percaya. Tapi hasil akhirnya itu yang nampak. Kita waspada, berjaga-jaga, berdoa atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, berarti itu adalah satu relasi atau hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Amin. Dan rohani kita itu terjaga di dalam Dia. Milikilah hidup yang senantiasa melekat sehingga saudara bisa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Itu berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu waspada. Berjaga-jaga itu saudara harus siap-siap. Siap-siap dalam apa? Segi kerohanian. Bersiap sedia. Menghadapi hal yang terjadi ataupun hal yang akan terjadi. Itu poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya menang atas pencobaan. Saudara. Katakan, supaya menang atas pencobaan. Di dalam Matius 26 ayat ke-41 tadi Tuhan berkata, firman-Nya berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Lebih jelasnya, coba buka di dalam Lukas 21 ayat 36. Ada firman Tuhan saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Ya, tadi dikatakan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Lukas dikatakan supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Katakan amin. Nah, kedua firman ini sama memberikan kepada setiap kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Kalau di Matius 24 ayat 41 tadi dikatakan hanya berjaga-jagalah. Kalau di Injil Lukas dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Berarti setiap waktu, dalam setiap keadaan tidak terputus. Ya, tidak terputus. Jadi konsisten terus-menerus, terus menerus kita lakukan. Nah, itu mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Ya, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang kita lihat apa itu pencobaan. Oke, bisa dibuka slide-nya. Itu di bawah sudah ada. Apa itu pencobaan? Pencobaan itu diambil dari bahasa Yunani, ditulis peirasmos. Yang artinya secara hurufiah diartikan sebagai godaan, provokasi, ajakan yang membawa setiap kita menuju kepada kesulitan atau kesengsaraan. Jadi pencobaan itu hal itu membawa kepada hal yang buruk istilahnya.
implikasinya, hasilnya kepada kesusahan atau kesengsaraan. Nah, kalau kita lihat pencobaan ini yang membawa kepada kesengsaraan itu, iblis datang untuk mencobai setiap kita. Ya. Kita lihat kenapa? Kemudian diingatkan untuk setiap kita untuk waspada, berjaga-jagalah. Karena lawanmu iblis berusaha untuk menjatuhkan setiap kita. Kita lihat bahwa Yesus telah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus yang tadinya dengan iman berkata, sekalipun yang lainnya ini goncang imannya, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Tapi ketika pencobaan itu datang, ketika masalah itu datang, apa yang terjadi? Termasuk Petrus pergi meninggalkan Yesus. Mereka tercerai-berai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan udah ajak tuh Petrus. Ayo berdoa bersama-sama dengan, berjaga-jaga 1 jam bersama-sama dengan aku. Tapi dia tidak melakukannya. Ketika masalah itu datang, dia sama seperti murid-murid yang lain. Tergoncang imannya. Bagaimana dengan kita kalau kita tidak berjaga-jaga? Iman kita akan tergoncangkan. Lewat masalah, lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata tadi dalam Lukas bahwa dengan berdoa dan berjaga kita akan diluputkan dari masalah itu. Kita menghadapi pandemi sudah 2 tahun. Semuanya merasakan, semuanya mengalami kesulitan. Tapi saudara ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, amin. Dan saya percaya karena saudara, iman saudara, rohani saudara, roh saudara berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Saudara diluputkan dari hal ini. Kita sama-sama mengalami, saudara mengalami, orang di luar sana juga mengalami, tapi hasilnya beda. Kalau kita yang berjaga-jaga dan kita yang senantiasa berdoa, kita ketika menghadapi pencobaan tetap berdiri dengan teguh. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhanlah yang menguatkan saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, Petrus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis datang mencari setiap kita. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak berdoa. Ketika menghadapi goncangan, imannya, saya takut akan goyah. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman yang diteguh diperoleh dari apa, saudara? Dari hasil hubungan dengan Tuhan. Dari hasil berjaga-jaga dan berdoa. Dari hasil persekutuan saudara bersama dengan pribadinya Yesus. Dengan firman-Nya kita mendapat iman yang teguh. Kita dapat melawan setiap pencobaan.
Dalam doa Bapa kami juga diajarkan Tuhan. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagaimana kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan? Iman kita akan menjadi lemah. Kita hanya sanggup untuk melawan hal ini dengan iman yang teguh. Katakan dengan iman yang teguh. Bukan iman yang lemah. Saudara, pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Yesus berhasil menang. Dan Tuhan mau juga setiap kita harus menjadi orang-orang yang menang. Amin. Menjadi pemenang. Amin. Karena Tuhan telah memberikan kepada setiap kita roh kemenangan itu. Di mana kita peroleh roh kemenangan itu? Lewat kebenaran firman-Nya, lewat firman-Nya. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menang karena Yesus memperkatakan firman Tuhan. Amin. Saudara mau menang, saudara harus punya firman dalam hidup saudara. Bagaimana firman itu ada? Ya lewat persekutuan, lewat kerohanian, lewat kehidupanmu yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kita memiliki iman yang teguh, memiliki firman yang teguh. Mengapa orang-orang Kristen banyak yang gugur ketika melawan pencobaan? Padahal Tuhan sudah berkata dalam Efesus 6, Tuhan sudah memberikan senjata rohani kepada setiap kita. Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada hari yang jahat itu, pada saat pencobaan itu datang. Tuhan katakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja senjata Allah yang telah Allah persiapkan kepada setiap kita. Namun terkadang kita tidak menggunakannya. Saudara mungkin memakainya tetapi tidak menggunakannya. Jadi, tadi firmannya, berdirilah teguh, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Saudara yang terkasih, Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjatanya untuk setiap kita menang melawan pencobaan. Ada 7 senjata yang Tuhan berikan. Ya. Mungkin dalam slide-nya. Ya. Kemudian dari 7 senjata ini saya kelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian yang melindungi. Ada ikat pinggang, tadi dikatakan ikat pinggang kebenaran. Ada baju jirah, ada kasut untuk memberitakan Injil, ada perisai yaitu iman, ada ketopong yang melindungi kepala. Itu semuanya yang bagian yang melindungi. Ikat pinggang, melindungi daerah pinggang. Ya, ikat pinggang tidak mungkin diikatkan di kaki, tapi di pinggang. Kasut berarti melindungi kaki, ya, ketopong melindungi kepala kita. Baju jirah melindungi seluruh tubuh, kemudian perisai melindungi dada kita. Itu bagian yang melindungi. Tapi ada 2 hal bagian yang bekerja, yaitu pedang roh.
Dan satu hal lagi, berdoa, berjaga-jaga. Itu yang harus dikerjakan. Kenapa orang kalah? Kenapa dikatakan orang Kristen? Tapi ketika melawan pencobaan, dia kalah, dia tidak menang. Nih, bagian pertama dipakai. Ya. Ada. Tapi yang bekerja tidak dilakukan. Pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Punya pedang roh pendek. Hanya sepanjang pisau pramuka. Kalau pedang kan panjang. Ada lagu TK ya, aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten, anak TK. Dia punya pedang yang panjang. Ya, bisa menghunus lawannya belum nyampe udah sampai. Tuhan mau kita punya pedang roh yang panjang. Itu harus punya firman dalam hidup kita. Ini salah orang Kristen tapi punya pedangnya sependek pisau pramuka. Pisau pramuka pendeknya segini kan. Masukkan selipkan di sini. Ketika datang pencobaan, ketika datang iblis, ketawa setan, punya pedangnya pendek, pisau pramuka doang. Ya. Si iblis punya tombak panjang. Di sekolah minggu ada gambarnya, nih setan katanya punya tombaknya panjang. Dia udah nombak, kita udah kena duluan. Belum sampai nusuk, dia udah nusuk dulu tombaknya. Belum lagi iblis punya panah. Ya. Panah api si jahat, dia memanahkan. Kita baru hanya punya pisau, pedang rohnya sependek pisau pramuka, cing, mana patah. Ya. Mungkin pisaunya yang terpelanting pisau kita. Nah apa ini saudara? Kenapa mengalami kekalahan? Karena pedang roh yang sebenarnya harus kita kerjakan. Karena berdoa-doa, karena berjaga-jaga tidak kita lakukan. Kita boleh saja memiliki kasut, artinya memberitakan Injil dengan bersemangat. Penting aku memberitakan Injil, tetapi tidak waspada, tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat pelayananmu menghadapi atau orang yang dilayani tiba-tiba punya masalah, kemudian engkau yang melayani jadi kepahitan. Atau sebaliknya, boleh saja ya, kita melakukan pelayanan dengan luar biasa, tapi tidak punya hubungan, tidak punya hati yang berjaga-jaga, tidak waspada. Ya. Tidak memiliki hubungan yang intim, tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tidak tahu tuntunan Tuhan. Ketika tuntunan Tuhan itu tidak seiring dengan kehendak kita, mulailah kita kecewa. Mulailah kepahitan, ujung-ujungnya mengundurkan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan senjata perlengkapan senjata Allah ini, kita menggunakannya. Kita memakai dan kita harus menggunakannya. Ingat, iblis tombaknya lebih panjang. Dia punya panah api sejahat. Kita punya, jangan sampai kita punya pedang itu hanya sependek pisau pramuka. Tapi punyalah pedang yang panjang, yaitu firman Tuhan. Amin. Berjaga-jaga dengan pedang rohmu. Amin. Senantiasa berdoa. Sehingga ketika pencobaan itu datang, engkau tetap berdiri teguh. Katakan amin. Kita tetap berdiri teguh. Dan Tuhan kehendaki hal itu dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya dan setiap yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Jika kerohanian kita saat ini sedang tidur, hai mari bangun. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bangun. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jangan tertidur. Ini saatnya setiap kita
bangun kembali, berjaga-jaga, waspada. Dan satu kesimpulan terakhir, mungkin para pemuji penyembah bisa naik. Kesimpulannya, berjaga-jaga dan berdoa adalah suatu bentuk relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingin agar hidup kita senantiasa melekat kepadanya, agar kita tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga artinya memiliki sikap yang senantiasa siap menghadapi apa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kita tidak tahu yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatannya. Selanjutnya berjaga-jaga dan berdoa adalah suatu perintah yang harus kita lakukan. Terakhir, pencobaan itu akan datang dan akan selalu ada. Untuk dapat menghindar dari pencobaan atau dapat menghadapi pencobaan dan menang, Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya, setiap kita untuk senantiasa memiliki sikap berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Memiliki firman-Nya, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Biarlah roh kita senantiasa berjaga-jaga di hadapan-Nya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian ini. Ku nanti kedatangan-Mu. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Kita angkat pujian ini, katakan ajarku Tuhan. Ajarku menghitung hari-hari, bukan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Waktu ke depan di mana Kau ada, Kau bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir Tuhan, selesaikan pertandingan hidupku. Waktu ke depan di mana Kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Tuhan, malam hari ini Engkau mengajarkan, mengingatkan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, agar setiap roh kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan, biarlah menguatkan setiap kami Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk terus berjaga-jaga, untuk terus siap sedia dan waspada Tuhan. Agar ketika pencobaan itu datang dalam setiap kehidupan kami, iman kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai Engkau datang kedua kali, biarlah Engkau mendapatkan setiap kami berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan setiap kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan setiap kami. Biarlah roh kami mulai malam hari ini berjaga-jaga, sadar dan terbangun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan.
Biarlah firman-Mu yang telah hamba sampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, mendapat kasih karunia dan firman-Mu itu terus bekerja, mengingatkan setiap kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau tinggal di dalamnya, kami bertumbuh, kami berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau setia kepadamu sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan bersamamu selamanya. Saudara berduduk kembali. Ya, di dunia ini negara yang paling banyak mengalami bencana alam dan gempa bumi itu ada di Jepang, saudara. Ya, kita tahu setiap kali bencana terjadi seringkali memperendahkan Jepang. Ya, kenapa? Karena Jepang berada di area jalur Ring of Fire, saudara. Ya, artinya Jepang itu berada di lempengan benua yang dimana banyak gunung berapi. Ketika gunung berapi itu bereaksi, maka itu bisa menggetarkan atau menggeserkan lempeng yang ada. Ketika lempeng itu bergeser, maka terjadi gempa. Kalau itu terjadi di bawah laut, saudara, maka itu akan terjadi tsunami, saudara. Berkali-kali kalau terjadi, maka Jepang mengalami luluh lantak yang begitu luar biasa. Dan dengan pengalaman seperti itu, saudara, itu membuat Jepang itu sekarang menjadi negara yang paling aman untuk gempa, saudara. Kenapa? Karena mereka belajar dari peristiwa yang terjadi, saudara. Seperti itu. Ya, dari sejak anak-anak mereka sudah dilatih bagaimana menghindarkan kalau gempa terjadi dan tidak memakan korban jiwa seperti itu. Bahkan bangunan-bangunan yang dibangun itu strukturnya, saudara, itu untuk bertahan bagaimana menghadapi gempa, saudara. Nah, saudara, itu pengalaman dari negara Jepang, saudara. Kalau Tuhan menyampaikan firman ini kepada kita supaya kita berdoa dan berjaga-jaga, ya, karena mungkin ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya baca di berita nanti COVID-19 ini katanya kalau negara kita mencanangkan sudah masuk kepada endemi, saudara, ya. Sudah berakhir, artinya bukan mewabah secara luas lagi seperti itu. Tapi menurut epidemiologi, saudara, nanti Indonesia akan masuk fase yang ketiga, ya, dari pandemi ini nanti di bulan Desember katanya seperti itu. Jadi ada perkiraan-perkiraan yang akan terjadi seperti itu. Nah, saya berharap itu akan membuat kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, tentu kita akan diluputkan dari hal-hal yang tidak mesti kita harus hadapi. Nah, kalau misalnya tentang pandemi ini, ya COVID-19 ini, pemerintah sudah memberikan sebuah solusi yaitu vaksin. Saudara mesti divaksin. Ada yang belum divaksin di sini? Semua sudah, ya? Saya berharap saudara divaksin. Ya, mesti harus divaksin. Sekarang ke mall aja katanya harus tunjukkan kartu atau masuk ke peduli, ya. Website pedulinya seperti itu, saudara mesti lakukan itu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, ya, bahkan minggu depan, hari-hari ke depan, ya. Tidak hanya kita melihat hal-hal yang lahiriah, saudara, tapi juga ada serangan dari si jahat. Tadi firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau dia sudah datang mengaum-ngaum seperti itu, tujuannya pasti dia datang untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Saya berharap tidak ada satupun antara kita yang dicuri, bahkan dibunuh atau dibinasakan. Karena itu kita mesti harus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan tunggu pencobaan datang itu baru kita berdoa dan berjaga-jaga. Jangan tunggu masalah datang baru kita berdoa. Seperti itu. Nah, latih diri kita, saudara, untuk kita punya satu gaya hidup berdoa dan berjaga-jaga. Ya, kayak kita nih, pandemi ini, COVID ini kan kita membuat kita sudah terbiasa pakai masker gitu kan. Di mana-mana pakai masker. Karena itu melatih diri kita seperti itu. Nah, saya berharap kita jadi orang Kristen yang cerdas, ya. Jangan merasa aman-aman,
usaha lagi naik-naik, kita tidak berjaga-jaga. Bahaya saudara. Kita tidak tahu kejadian apa di depan. Tapi kalau kita berjaga-jaga minimal hal-hal yang paling buruk itu bisa kita hindari saudara. Mungkin kita dapat sedikitlah tanda petik dari kejadian-kejadian yang bisa menimpa seluruh dunia ini saudara. Tapi kalau kita berjaga-jaga minimal kita terproteksi. Apalagi kita mengandalkan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan satu ilustrasi. Kalau saudara pernah pergi ke sebuah daerah, saudara tamasya atau liburan lah. Ya, karena saudara suka alam. Lalu kemudian saudara masuk ke sebuah wilayah. Di wilayah itu dituliskan ya sebuah papan dikatakan begini. Hati-hati sebab ada jembatan yang kayunya rapuh. Dan di daerah itu saudara ya penuh dengan jembatan-jembatan yang harus saudara lewati seperti itu. Saudara mungkin lewati jembatan pertama, saudara hati-hati lihat. Ya kan, oh ternyata tidak ada, oke saja. Saudara lewat lagi, tiba-tiba ketemu jembatan yang baru lagi. Saudara hati-hati karena ingat papan itu. Berkali-kali mungkin puluhan jembatan saudara lewati, tapi semua oke saja. Dan kadang itu saudara mungkin berpikir, oh ternyata semuanya baik-baik saja. Jembatannya oke saja, ini papan ini pasti salah ini. Tapi tanpa sadar saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba satu jembatan sudah lewati, saudara sudah lupa. Karena semua jembatan sudah lewati itu baik-baik saja. Tiba-tiba jembatan sudah lewati yang kesekian ini kayunya rapuh. Tanpa sengaja saudara injak di kayu itu, dan rapuh saudara jatuh seperti itu. Saya percaya lewat peristiwa itu saudara pulang mungkin, saudara dipulihkan, saudara sembuh. Mungkin 5 bulan atau setengah tahun atau setahun kemudian saudara pergi lagi. Saya percaya saudara tidak akan pernah melupakan jembatan di mana saudara jatuh itu. Betul ya? Nah sebagian anak-anak Tuhan kadang harus seperti itu. Diizinkan dulu masalah, diizinkan dulu jatuh dalam pencobaan, baru dia mau berjaga-jaga dan berdoa. Saya berharap kalau bulan ini, di minggu ini kita diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Jangan tunggu pencobaan datang, jangan tunggu masalah datang, baru kita berdoa dan berjaga-jaga. Tiap hari saudara harus berdoa dan berjaga-jaga. Bangun kehidupanmu dengan Tuhan, baca Alkitab, cari Tuhan. Jangan lupakan itu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan tanda petik yang karena COVID seperti ini, mereka punya alasan, punya dalih, nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Ya, ditanya ikut live streaming, nggak ada. Saya berkata orang seperti itu mungkin dia tetap bisa survive, bangkit di tengah-tengah usahanya mungkin. Tapi nanti satu kali pencobaan datang atau masalah datang, dia tidak akan bisa berdiri tegak karena tidak ada penopangnya saudara. Dia tidak akan kuat. Kelihatan sekarang mungkin kuat. Ya, tidak ada hal yang bisa menopang hidup kita selain Tuhan, saudara. Saya berharap jemaat di sini menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan karena terbangun di dalam Tuhan. Amin.